gentlemen, please welcome the one and only, the king of hell, Mr. Iblis. Assalamualaikum ya Yohanes. Manusia telah menciptakan alat super canggih ini. Telepon genggam atau handphone adalah media kami para setan untuk menyesatkan kalian. Oh, ini anak cantik banget. Yuk cantik, kita nonton TV dulu. Geng, bermain game pastinya seru ya. Tapi apa kamu tahu bahwa selain membuat dampak buruk seperti kemalasan atau suka melawan orang tua, ternyata kebanyakan main game juga bisa berujung maut loh. Emang sih awalnya cuma coba-coba main, hitung-hitung menghilangkan rasa bosan. Namun jangan jadi bodoh juga, karena kebanyakan main game kamu malah meninggalkan dunia ini. Selain itu ada juga beberapa kisah tragis lainnya yang cukup mengerikan loh lantaran kebanyakan main game. Nah, yang pertama, tewas di warnet. Guys, buat kamu pecinta game online pasti tahu lah ya game bernama League of Legends. Yap, game satu ini udah dirilis sejak tahun 2009 dan memang mendapat sambutan hangat dari sejumlah gamer di seluruh dunia. Dengan berbagai hadiah yang menggiurkan di tiap turnamen, banyak gamer yang terobsesi dengan game satu ini. Cheng Rongyu merupakan pria berusia 23 tahun asal Taiwan. Chen menjadi salah satu korban League of Legends, geng. Korban apa ya? Karena terobsesi untuk naik ke peringkat profesional, ia rela bermain selama 24 jam non-stop. Sayangnya, Cheng Rongyu harus kehilangan nyawa lantaran kelelahan dan serangan jantung. Saat ditemukan tewas, ia masih duduk dan dalam posisi bermain game di sebuah warnet di Taiwan. Kali ini datang dari kota Shanghai. Ada seorang gamer yang nekat membunuh temannya sendiri hanya lantaran temannya menjual item pedang Dragon Saber di dalam game Legend of Mir 3 tanpa persetujuan. Ceritanya bermula ketika Qiu Chengwei meminjamkan item pedangnya pada Zhu Chaoyuan untuk digunakan dalam permainan. Tapi bukannya digunakan untuk bermain, Zhu temannya malah menjual item tersebut. Qiu yang tidak terima akhirnya membalas dendam dengan menikam Zhu di dada berkali-kali saat terlelap dengan menggunakan pisau. Karena kejadian ini, Qiu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Ketiga, tertabrak bus. Sebelum game legendaris Pokemon Go populer, Niantic sudah lebih dulu membuat game virtual reality bernama Ingress. Game ini mampu mengubah dunia nyata bagaikan dunia game. Sama seperti Pokemon Go, permainan ini mengharuskan pemainnya berkeliling kota untuk menyelesaikan beberapa misi atau mempertahankan lokasi yang telah dimiliki. Game ini memang inovatif, namun ternyata cukup berbahaya jika dimainkan secara tidak hati-hati. Seperti kejadian dialami oleh remaja asal Brasil bernama Gabriel Cavalcante Carneiro Leal. Ia adalah salah satu penggemar berat game Ingress. Ketika sedang menjalankan sebuah misi, Gabriel menyeberangi jalanan yang ramai tanpa melihat kedua arah dan akhirnya tertabrak bus. Setelah 4 hari koma di rumah sakit, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ingat ya geng, jangan sampai kamu menjadi korban selanjutnya. Keempat, lompat bunuh diri. Seorang anak laki-laki berumur 13 tahun bernama Sang Xiaoyi yang kecanduan pada World of Warcraft nekat melompat dari apartemennya yang berada di lantai 24. Sebelum melakukan aksi bunuh dirinya, Xiaoyi meninggalkan sebuah surat. Ia menuliskan bahwa ia telah memiliki janji dengan temannya yang merupakan tokoh dalam game yang sering ia mainkan. Mereka berjanji akan bertemu di alam baka. Maka dari itu, Xiaoyi memutuskan untuk bunuh diri agar bisa menemui mereka. Kami bisa menyesatkan hanya satu orang manusia saja dengan alat ciptaan manusia ini. Apalah artinya kami sebagai setan? Game atau permainan yang sesungguhnya adalah fitnah, iri
iri dan dengki jika dibumbui dengan rasa sakit hati akan tumbuh dan berbuah fitnah. Gelombang fitnah ini akan meluas. Puluhan orang, ratusan, bahkan ribuan orang dalam satu kali ledakan akan terkena dampaknya. Dan inilah skema besar pertumpahan darah dari fitnah wanita di akhir zaman. Buah karya kami, para setan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Turtle resurrecting soon. Andini, ibu kan sudah sering bilang, jangan pernah bermain handphone jika waktu belajar dan sholat tiba. Simpan handphonenya. Sebentar lagi azan maghrib, wudhu dan segera sholat. Iya. Oh, Andini. Andini, gadis cantik penuh ambisi. Jangan pernah ada dan bisa yang menghalangi keinginanmu. Tidak juga ayah dan ibumu. Ini 19 Glock, pistol dengan kaliber peluru 9x19 mm Parabellum. Sangat mematikan untuk jarak dekat. Andini, astagfirullahalazim, masih saja bermain handphone. Andini, dengarkan apa kata ibumu. Adegan berbahaya, jangan ditiru. Andini, jika orang tuamu mati hari ini, mungkin terlalu sederhana. Bagaimana kalau kita atur dari sudut yang berbeda? Nanti pun mereka di akhirat akan tersiksa gara-gara dirimu. Iblis mah bebas.